pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman kita memulai hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, betapa besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam Yeremia 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Israel berkonfrontasi dengan Palestina, dunia melontarkan kebenciannya. Pada 29 Desember 2008, ribuan rakyat Iran melakukan protes massal dengan membawa spanduk bertuliskan, "Hapuskan Israel dari muka bumi," dan "Mari bangkit, bersatu hancurkan Israel." Masyarakat pendemo di kota Sadr City, Irak beramai-ramai membakar bendera Israel. Puluhan ribu pendukung Hezbollah menyerukan agar umat muslim di seluruh dunia bangkit membela rakyat Palestina dengan melawan Israel. Kelompok Taliban di Afghanistan juga mengajak umat muslim sedunia untuk bersatu menyerang Israel. Protes tersebut ternyata tidak hanya datang dari negara-negara muslim seperti Yordania, Suriah, dan Mesir, tapi juga dari Inggris, Spanyol, Prancis, Swedia, Denmark, dan tentunya Indonesia. Israel sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Namun bagaimanapun juga Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Soal kesalahannya, Tuhan juga sudah berulang kali menegur dan menghukumnya. Sedangkan mengenai bangsa pilihan itu, ketetapan Tuhan tidak berubah. Kesetiaan Tuhan tidak terkurangi karena ketidaksetiaan Israel. Bahkan Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan Israel. Janji baru untuk Israel mencakup 5 unsur penting. Pertama, penyelamatan yang diberikan Tuhan kepada Israel secara cuma-cuma dan tanpa syarat. Kedua, janji pembangunan kembali Bait Allah. Firman-Nya, "Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Ketiga, janji akan menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Firman-Nya, "Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram." Keempat, janji berkat dan kemakmuran yang melimpah. Seperti firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini, "Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku,
dan dengan segenap jiwaku. Kelima, janji yang didasarkan pada kematian Mesias sebagai juru selamat. Firman-Nya, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Yesus sendiri menegaskan bahwa perjanjian baru Dia berikan melalui pencurahan darah di kayu salib. Penggenapan janji baru untuk Israel adalah pada masa depan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa janji baru atas Israel adalah untuk masa depan. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Paulus menegaskan bahwa janji baru atas Israel akan digenapi setelah kedatangan Kristus kedua kali. Hubungan perjanjian antara Tuhan dan Israel menunjukkan dengan jelas bagaimana kesetiaan Tuhan teruji. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Meskipun Israel melakukan banyak kesalahan, Tuhan tetap konsisten dengan janjinya. Sama dengan kehidupan anak Tuhan. Betapa seringnya kita tidak setia kepada Tuhan. Berapa banyak kita mendukakan Tuhan. Namun ketika kita bertobat, Tuhan adalah El-Emunah, Allah yang setia. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mempercayai kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam segala tugas, pembelajaran, dan pekerjaan maupun pelayanan kami di hari ini, kiranya Engkau tetap memberikan kami kebijaksanaan dan kesehatan, agar setiap yang kami lakukan berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkatilah seluruh jemaat dan para pelayan gereja-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, dan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, tambahkanlah umur yang panjang dan kesehatan. Terimalah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.